عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله وحده، صلاة وسلاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدرنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pertama saya minta maaf dari malam pada Allah. Saya sudah siap datang, tapi kemudian tertidur ya, karena kelelahan terus tadi saya ada kecelakaan. Ya. Insya Allah saya siap menebusnya kalau diminta lagi untuk di hari lain selain malam betul yang akan datang. Baik, hari ini kita akan menguatkan dan menancapkan kebiasaan kita yang namanya manusia mungkin terlupakan. Tema kita pagi ini adalah aku hidup bersama asma, bersama nama ya Allah. Tekad ini sebenarnya kita sudah setiap hari melakukannya, cuma yang mengingatkan. Luar biasa hidup kita sebenarnya, sangat luar biasa. Sebelum kita tidur, kita sudah ngantuk, tetapi kita bersemangat. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa bismika amut. Itu luar biasa masalah ini. Dengan namamu aku hidup dan bersama namamu aku mati. Dan Rasulullah SAW menjamin, "Man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhala al-jannah." Luar biasa kan? Siapa yang di akhir hayatnya menyebut nama Allah, la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Jadi gambaran sederhana, begitu agungnya, begitu istimewanya hidup bersama asma Allah. Nah, bagaimana kita merasakannya dan menjalankannya? Kita coba bahas pada pagi ini. Jadi yang kita jadikan indikator capaian kalau kita beriman kepada asma Allah, bukan sekedar memahaminya, ya. Ini bukan sekedar perbandingan. Iblis saja paham Allah itu rohnya, paham kan? Tapi dia menentang Allah. Coba apa kemauannya? Dia menyebut roh. Qala wa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Itu pernyataan iblis. Qala wa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, demi keagunganmu ya Allah. Dia itu paham harus mengagungkan Allah. Tapi saya akan goda seluruh anak Adam. Itu maksudnya. Agar kita tidak terfokus pada kebanggaan materi. Karena yang Allah lihat bukan materi kita, tapi amal kita. Jazaan bima kanu ya'malun. Saya minta maaf ya. Sering kita membanggakan kita apa, materi kita apa. Oh, yang kita banggakan adalah amal kita apa. Karena jannah itu balasan bagi orang yang beramal. Ya Rahman. Jadi kita memahami asma Allah itu kita jadikan sebagai kekuatan batin, ya, spiritual kita untuk mampu membangkitkan dinamika dan semangat dalam hidup kita. Ingat ya, membangkitkan dinamika dan semangat hidup kita. Masalah muslimin rahimahullah. Kita malu kepada Allah ya, kita malu kepada Allah
Kalau kita sebagai anak misalnya, kita kan sering mengatakan, kamu tahu siapa? Ayah saya. Oh, iya kan? Kita sebut nama ayah kita. Oh, iya. Menyebut nama ayah kita misalnya pas punya kekuasaan, punya apa? Itu kan pengaruh. Ya padahal Pak RT, ayahnya Pak RT. Tapi bangga. Sampai sekarang kan, siapa ayah saya? Presiden. Siapa Allah? Siapa Tuhan kita? Allah. Tolong kita berusaha ini menyebut nama Allah sebagaimana yang Allah jadikan standar. Ya kan? Wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Langsung kontak di hati kita. Entah takut, entah pengagungan, entah merasa tunduk, merasa rendah. Itu sudah kepastian. Itulah orang yang beriman. Bukan penekannya pada menyebut nama Allahnya, tapi wajilat qulubuhum. Itu penekanannya. Dan metodenya fadkurullaha dzikran katsiran. Mungkin kita menyebut nama Allah yang ke-1000 baru terasa. Maka diperbanyak terus. Mungkin yang ke-1.000.000 kali baru terasa. Namanya dia latihan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita menyebut nama itu mempengaruhi jiwa dan raga kita. Maka kita berusaha, ya, bismika Allah, dengan nama Allah. Apalagi Rasulullah SAW dengan apa ya, dengan cara yang sangat memukau kita. Dia mengatakan apa? Bedanya antara orang yang selalu menyebut nama Allah atau zikir gitu kan, dan yang tidak. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Anda bisa bayangkan juga bahasanya. Perumpamaan orang yang selalu yadhkur, ya, karena ingin hidup bersama Allah kan, maka zikir kita yadhkur. Pakai fi'il mudhari, yadullu ala istimrariyatil amal. Fi'il mudhari itu menunjukkan amal yang istimrar, continue. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Continuous tense, future tense. Sedang terjadi dan akan terus terjadi. Yadhkur. Ya Rahman. Apa perumpamaannya? Bagaikan orang yang hidup dan mati. Jadi orang yang selalu menyebut nama Allah itu adalah orang yang hidup. Yang tidak mati. Itu menunjukkan bahwa menyebut nama Allah menghidupkan kita, dinamika semangat kita untuk hidup. Tanpa menyebut nama Allah, apa yang kita cari? Apa yang kita banggakan tanpa asma Allah? Ya Rahman. Akhirnya kita tiba pada intinya adalah ala dzikrillahi tatma'innul qulub. Kan begitu ya? Dengan selalu menyebut nama Allah, hati kita terkendali, tentram. Tafsir menyebutkan la tasirul qulub ammaratan bisu. Tentram itu apa? Hati kita tidak dikuasai oleh ammarah bisu, oleh apa? Sifat-sifat buruk. Jadi orang yang selalu bersama Allah selalu bagus, yang lepas dari suaranya, perkataannya, perbuatannya, sikapnya, muamalah. Maka kalau orang selalu mengaku punya tauhid yang bagus, pasti akhlaknya bagus. Jadi bukan pada penekanan pengakuan paling bagus iman kita, tapi buktinya itu yang Allah minta. Ya kan? Kan dalam Rasul mengatakan akmalul mu'minina ahsanuhum khuluqan.
Kan begitu. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus, orang yang paling bagus akhlaknya. Jadi tidak berdiri paling bagus imanku, tidak. Tapi jangan berbicara akhlak paling bagus, itu orang yang paling bagus imannya. Nah, makanya hidup bersama Allah akan membangkitkan gairah dan semangat kita untuk semakin memperbaiki diri. Ya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang sangat membangkitkan semangat kita untuk bismika Allah. Kita ahya, aku hidup bersama asma-Mu. Lillahi tis'atun wa tis'una isman. Dalam hadis riwayat Muslim, man hafidhaha dakhala al-jannah. Coba bahasanya. Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang hafidhah, menjaganya. Jadi dari sisi menyebut nama bisa paham maknanya, kemudian apa tadi mengkristal dalam dirinya, menjadi membangkit semangatnya. Dakhala jannah. Pakai fi'il madhi, jaminannya pasti dia masuk surga. Pasti dia masuk surga. Coba, bagaimana ya dengan Rasulullah SAW? Sementara kita selalu punya semangat. Mudah-mudahan masih ingat kalau saya mengatakan semangatnya penghulu surga. Jangan lupa itu juga. Saya selalu ingatkan kepada kalian, kita taklim ini bukan sekedar tasbihul ulum, bukan sekedar menambah ilmu, itu biasa. Tapi kita ini luar biasa, memperkuat semangat kita menuju surga. Karena Rasulullah menjamin apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang tekun menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu agama, maka pasti Allah memudahkan jalannya menuju surga. Maka semangat datanya adalah penghulu surga. Semangatnya penghulu surga. Kita bergairah. Saya bukan sekedar tidak menyalahkan, tapi tolong jangan sering-sering mengatakan mari kita belajar untuk menambah ilmu. Jangan. Pasti kalau belajar tambah ilmu, tapi tambah iman. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Tujuannya adalah menambah iman kita. Semangatnya penghulu surga. Kita kristalkan semangat kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Apa yang kita cari? Dengan taklim dimudahkan kita ke surga. Ya Rahman. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Jadi Allah menjamin, Rasulullah menjamin dakhala al-jannah, masuk surga. Bagi orang yang menjaga asma Allah, dalam arti selalu hidup bersama asma Allah. Coba bayangkan ini surah Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang baik, asmaul husna 99 itu. Apa yang Allah minta kita mengamalkannya. Fad'uhu biha. Mintalah kepada Allah dengan menyebut nama-Nya. Jadi yang mau kaya tambah harta, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Yang mau mulia, ya Aziz, ya Aziz. Jadi kita mau apa saja, memang bersama asma Allah. Dimasukkan bahagia. Makanya pantas kalau Allah mengukur orang yang berakal sehat itu, ulul albab siapa? Yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi orang yang akalnya paling cerdas sehat adalah orang yang selalu ingat yang paling penting dalam hidupnya, Allah.
Sehingga dia selalu ingat Allah ketika dia duduk, berdiri, berbaring, santai-santai tuh berbaring, ingat Allah. Subhanallah. Coba itu dimasukkan gambarannya, hidup bersama asma Allah. Kondisi duduk, kondisi berbaring, kondisi berdiri, semua kondisi hidup kita itu memang kita ingin selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fad'uhu biha. Begitu Allah menekankan kita. Jadi perubahan kita akan selalu lebih baik, lebih bagus tatkala kita bersama asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam praktiknya adalah Rasulullah mengajar kita doa kan? Sampai kita kondisi pun menyebut nama Allah. Bisa bayangkan coba, sebuah gambaran gitu loh, gambarannya bagaimana kita nggak lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita ingin bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kita tidak sengaja bersin menyebut Allah. Coba Anda bayangkan coba perbuatan yang kita tidak sengaja. Masih alhamdulillah. Coba masih kita sengaja doa. Yang juga ikut-ikutan ingin dapat kebaikannya, ya hamdallah. Dibalas ya Allah wa istighfar. Coba perbuatan yang tidak sengaja kita bersama Allah. Gambaran kalau kita memang bismillahirrahmanirrahim ahya. Makanya ketika kita bangun tidur, kita punya harapan, senang hidup bersama Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ingat Allah lagi, ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya Rahman. Maaf jemaah sekalian bahagia menyebut Allah dari bangun tidur. Coba ya. Begitu kita bangun tidur, alhamdulillah. Artinya apa jemaah sekalian? Terima kasih ya Allah. Kan terima kasih kan? Kita bangun tidur kan? Bangun tidur. Maaf, terima kasihnya dengan wajah ceria atau cemberut? Alhamdulillah. Maaf, ini beradab tak kira-kira? Begitu kita bangun tidur, Allah melihat kita, langsung kita cerah dulu. Terima kasih ya Allah. Cerah. Sejak kita bangun tidur, karena kita bersama Allah, wajah kita berbinar-binar. Ya, kalau bisa jangan baca doa sebelum kita lihat cermin dulu. Pastikan wajah kita ini serius. Alhamdulillahilladzi ahyana bersama Allah, memformat penampilan kita masalah. Itu tauhid. Kita sibuk untuk membenahi diri masalah. Bukan lucu-lucu orang. Karena begitu banyak tugas kita. Sampai Hasan Al-Banna mengatakan apa? Wujubuna aktsaru minal awqat. Kewajiban kita lebih banyak dari waktu kita yang tersedia. Wujubuna aktsaru minal awqat. Jadi kita sibuk dengan diri kita masalah ini. Baru kita membahas asma Allah aja ini. Ya Rahman Rahim. Allah. Coba kita gambarkan di sana ya teman-teman. Secara singkat ya, sederhana. Ketika kita menyebut yakni Allah Maha, minimal langsung terpatri dalam diri kita punya tekad tidak menyerah kepada kebodohan dan pembodohan sepanjang masa. Ya Ali. Kita berproses untuk melepas diri dari kebodohan. Allah ini kan aneh. Kita punya Allah yang maha alim, kita nggak mendapat ilmu dari Allah, kan aneh gitu maksudnya. Ya sederhana aja. Orang tua kaya, tapi kita miskin, kan aneh.
Coba, ini bukan orang tua kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba, orang tua saya berpuasa hebat, tapi kita lusuh seperti nggak punya kekuatan hidup. Apa maksud menyebut kebanggaan? Orang tua kita penguasa kaya, tapi diri kita lusuh, nggak ada penampilan yang sesuai dengan orang tua kita. Jadi menyebut, ya ini bebas semangat kita untuk terus lepas dari kebodohan dan pembodohan. Itu akan terus kita lakukan. Kita menjadi orang-orang yang rajin menuntut ilmu, khususnya Al-Quran Al-Karim. Dan ini tidak terbatas dengan kita sudah menguasai sekian kitab bahasa Arab, tidak terbatas, tidak berhenti di situ. Masalah muslimin, tidak berhenti, tidak ada berhentinya. Ya ini. Ilmu kita tidak seberapa, masalah muslimin. Makanya taklim rutin ini jemaah sekalian, kita jaga, saling mengingatkan, Ya Rahman Ya Rahim, Ya Alim, Ya Alim. Sehingga teman ingat dalam surah Al-Asr, siapa orang yang butuh dengan nasihat? Bukan orang yang jelek, bukan orang yang baru berbuat dosa, tidak. Surah Al-Asr kan, innal insana lafi khusrin, semua pasti illal ladzina amanu, kecuali orang yang menjaga iman. Nggak cukup dengan menjaga iman, nggak cukup. Wa amilu sholihat, dia mempraktikkannya dengan amal nyata. Nggak cukup, harus ada yang ketiga. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Untuk apa tausiah? Untuk orang yang imannya bagus dan amalnya bagus. Coba. Ya Rahman Ya Rahim. Jadi kita merasa paling bagus imannya, paling bagus amalnya, kita butuh mendengarkan nasihat orang lain. Kalau tidak, innal insana lafi khusr. Pasti ada masalah besar kalau kita tidak suka mendengar nasihat orang lain. Yang nyata adalah kesombongan. Batalul haq wa qultun nas. Kan begitu dimaksudkan. Ya Ali, jadi kita selalu tawadhu dalam proses pembelajaran sepanjang masa. Ya Ali, ya Ali. Itu tahu itu buktinya. Kita menyebut Ya Rahim, yang Maha Penyayang. Langsung namanya kan tauhid ada di hati, ya, menancap di hati. Kita bertekad menjalani hidup atas dasar kasih sayang, menolak segala bentuk kekerasan fisik ataupun verbal, dalam arti tertata dan terarah dengan penuh kasih sayang. Ya Rahman Ya Rahim. Apalagi kemudian nanti kan ada buatan khususnya nih, gambaran sederhana saja maksudnya. Jadi kalau boleh malam Rabu nanti kita bahas lebih dalam satu asma Allah. Misalnya Ya Fattah, nanti kita bahas, ya. Bagaimana itu akan merubah banyak hal dalam diri kita. Subhanallah, ya. Baik. Ya Rahim, Mas kalian. Ya, setiap awal surat Allah menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Setiap awal surat Allah ingatkan bahwa ayat-ayat berikutnya adalah keluar dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di surah Al-Fatihah dikhususkan penyebutannya Ar-Rahman Ar-Rahim, disebutkan sama. Dan itu kita baca setiap kita sholat. Anda bisa bayangkan kalau ini benar-benar kita hayati, ya, yang betul-betul hidup bersama asma Allah. Masya Allah.
kita akan punya sifat yang lemah dan lembut. Walaupun kita tegas, tapi dihiasi dengan kasih sayang. Ar-Rahman Ar-Rahim. Coba bayangkan dengan sekalian lagi. Jadi kita bukan sekedar menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim, berusaha tadi bertekad dalam hati kita menjalani hidup dengan penuh kasih sayang. Sehingga Rasulullah sendiri menekankan kepada kita, "Man la yarham la yurham." Itu praktik. Barang siapa yang gaya hidupnya tidak berkasih sayang, tidak akan mendapatkan kasih sayang. Man la yarham la yurham. Itu praktik ya mas kalian. Ya, ya termasuk buat saya berdakwah juga harus keluar dari rasa kasih sayang. Toh yang kita baca Quran ya, kita akan ketemu banyak ayat mengatakan inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim. Itu perkataan para nabi. Banyak coba ya. Apa itu? Itu selalu dikumandangkan oleh para nabi bahwa kenapa dia berdakwah? Karena aku kasihan sama kalian. Agar kalian selamat dari hari yang azabnya sangat dahsyat. Ini disampaikan. Inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim. Dakwah penuh kasih sayang. Jadi sentuhannya maaf, bukan ngajak debat, ayo debat. Bukan itu. Coba. Bisa kita rasakan ya mas kalian. Kalau orang bicara dan saya nggak perlu debat. Melihatnya kadang-kadang senang melihatnya itu. Jangan sampai kita melihat orang, bahaya ini. Rasanya kok bahaya padahal kita melihat penampilan aja. Ada nggak seperti itu mas kalian? Melihat orang itu, waduh, kita ingin menjauh gitu. Padahal punya ilmu. Betul serius. Penampilan kita juga akan dirasakan kata orang auranya. Aura hati kita. Ar-Rahman. Kalau praktik dalam rumah tangga, bagaimana dengan anak istri kita mas kalian? Astagfirullahaladzim. Apakah anak istri kita senang kalau kita di rumah? Atau senang kalau kita di luar rumah? Nah itu di antara satu ukuran. Ya. Gimana kalau abimu di rumah? Rasanya tertekan, apa takut. Kalau di rumah saya merdeka. Jangan sampai begitu mas kalian. Ini gambaran sederhana loh ya mas kalian. Bahwa keberadaan kita itu bisa membuat orang tenteram atau merasa ketakutan keberadaan kita. Nah, begitu mas kalian. Ya, ini bukan aib ya. Kalau kita ketemu polisi terasa diayomi atau takut? Kalau ketemu polisi terasa terayomi sebagaimana mengayomi masyarakat atau terasa takut? Ayo jujur. Ya kenapa? Ya begitu memang. Karena fakta-fakta yang kita ketahui karena sama fakta-fakta hak tentang Allah mestinya itu menjadi pengayom hidup kita sekalian. Bayangkan ngelihat orang itu ya ini tadi yang tadi itu begitu. Bagaimana menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim? Jangan sampai tidak berpengaruh dalam kepribadian kita ya mas sekalian. Begitu ya? Ya Rahman Rahman, Allah Maha Pemurah. Jadi kita bertekad hidup tanpa dengan sifat dermawan, murah hati, lepas dari sifat kikir dan bakhil. Ar-Rahman Ar-Rahim, suka berbagi. Nah seperti itu mas sekalian ya. Itu gambaran sederhana saja mas sekalian. Ya, belum berakhiri. Jadi termasuk bagi kita yang akan mengembangkan potensi ya mas, dalam segala segala aspek ya. Misalnya badi, Allah Maha mencipta. Badi itu adalah Allah mencipta tanpa contoh. Apa itu namanya? Kreativitas. Jadi menyebut nama Allah ya badi, kita berusaha punya kreativitas dalam segala hal-hal yang bagus kita munculkan.
inovasi ya orang ya mas sekalian. Itu semangat dari asma Allah. Kita berinovasi dalam kebaikan. Dia tidak melanggar ya. Dia tidak bid'ah ya. Bid'ah ya. Dan contoh yang terakhir adalah Al-Aziz, Maha Perkasa. Jadi kita menyebut ya Aziz. Apa yang terjadi? Kita berusaha hidup dalam kejayaan hidup yang penuh kemuliaan, tidak rela dalam hidup kehinaan. Aziz dalam kemuliaan. Termasuk bagaimana kita mensikapi orang. Nah, begitu dimasukkan bahagia. Nah, akhirnya kita akan semakin paham. Rasulullah mengatakan apa tadi? Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang rajin menyebut nama Allah dengan yang tidak menyebut Allah, seperti orang yang hidup dan mati. Bedanya sangat jauh. Dan saya simpulkan paling ujung, orang hidup banyak manfaatnya, orang mati nggak ada manfaatnya di antara. Orang mati kalau muncul bayangannya menakutkan. Kalau sekarang ada pocong yang menakutkan, nggak ada, tapi menakutkan. Jadi orang hidup itu banyak manfaatnya. Akhirnya khairun nas anfa'u linnas. Sebagai manusia adalah yang paling banyak manfaatnya, bukan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita hidup bersama Allah. Insyaallah kita menuju jannah insyaallah. Semangatnya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.